Eh, kan teman-teman tuh mikir gini nih, bisa nggak ya saya sukses, saya kaya, tetap stay di desa gitu kan? Oh iya. Walaupun informasi kan kadang-kadang dia nggak bisa lihat tuh kan, ada tanah 10 hektar, 20 hektar nganggur gitu. Itu kira-kira gimana ngerangkainya ya supaya teman-teman tuh merasa gini, nggak perlu di kota deh, berusaha juga kan di desa juga punya peluang besar gitu ya. Ya, jadi apa namanya, desa itu sebenarnya wah sumber daya alamnya kan itu luar biasa ya, gitu kan. Tinggal sebenarnya dia mau nggak apa namanya mencari network sekarang, mencari network. Dia tahu desanya punya potensi di mana dia bisa membangun network, misalnya gitu kan. Dia datanglah misalnya ke sebuah perguruan tinggi gitu kan yang ada di kota dekat desanya gitu kan. Tentunya nanti dia bisa dapat banyak masukan gitu kan dari teman-teman muda di perguruan tinggi itu gitu kan, bagaimana bisa membangkitkan desa itu. Sebenarnya membangkitkan desa lebih mudah ketimbang kita membangkitkan pemuda yang ada di perkotaan. Bayangkan coba kalau misalnya di perkotaan gitu kan, tanah nggak ada gitu kan. Kalau mau bicara lahan untuk pertanian sudah minim lah, gitu kan. Maka kemampuan pemuda yang ada di kota gitu kan untuk bisa bicara membangkitkan potensi kotanya gitu kan Lebih susah ya kan? lebih susah lagi ketimbang di desa gitu kan. Kita di Kota Bogor sekarang lagi mengajak teman-teman anak-anak muda Karang Taruna untuk bisa memanfaatkan pertanian di lahan sempit. Bahkan kalau bisa minim lahan. Tapi kalau di kota, kalau mau bangun pertanian di perkotaan itu harus memanfaatkan lahan sempit, tapi hasilnya harus besar. Hasilnya harus besar. Maka kita temui teman-teman misalnya anak-anak muda yang ada di KTNA gitu kan, kelompok tani nelayan andalan gitu kan. Ternyata kita baru tahu bahwa ternyata Kota Bogor punya potensi untuk ikan hias dan tanaman akuatik. Bayangkan kalau tanaman akuatik itu cukup 1 meter kali 1 meter, hasilnya per 2 minggu saja itu bisa sampai 3 juta 4 juta per 2 minggu hasilnya gitu kan. Jadi sudah lahan sempit, hasilnya cepat gitu kan, dan lumayan itu bisa membangkitkan minat masyarakat untuk kembali ke pertanian gitu kan. Karena ternyata kita baru tahu bahwa Kota Bogor itu banyak sekali mata airnya karena di lereng Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango, sehingga banyak sekali mata airnya. Dari sumber kehidupan ikan hias itu kalau airnya bersih, ada bagus gitu kan. Lebih mudah sebenarnya kalau kita membangkitkan sektor pertanian di Kabupaten Cianjur karena lahannya masih luas. Belak-belakan tuh. Ya, pemudanya juga masih banyak gitu kan. Tinggal bagaimana kita bisa Cari lihat peluang gitu. Lihat peluang mereka gitu, bahwa lahan besar gitu kan, kalau mereka bisa sekarang ini kalau nggak punya kemampuan sendiri, pemuda harus bangun networking. Misalnya bangun networking dengan teman-teman yang ada di kampus, teman-teman muda juga, teman-teman muda yang ada di kampus, teman-teman muda yang ada di kelompok tani nelayan andalan, atau teman-teman muda yang ada di Penyuluh, teman-teman muda yang bergerak di bidang perdagangan pangan. Teman-teman anak-anak muda sekarang harus bisa bangun networking, maka kemampuan dia untuk bisa membangun desanya pasti ada. Jadi sumber mah udah nggak kehitung aja di desa, makanya peluang juga luar biasa kan? Itu duit semua. Mas, kalau di desa. Yang kelihatan mah Kang, apa masalahnya nih teman-teman muda ini nggak betah stay di desa, terus dia nyari uang di kota atau nyari usaha di kota yang mungkin hasilnya nggak akan terlalu banyak gitu kan? Nah itulah kesulitannya, karena teman-teman muda kita gitu kan yang ada di desa ini itu hanya cukup puas dengan lingkungan di situnya aja. Dia nggak mau membangun networking keluar dari itu.
dia harus bisa membangun networking di luar dari desanya, tetapi untuk membangun desa itu sendiri. Bagaimana dia bisa membangun networking di luar itu kemudian untuk digunakan? Kurang main kayaknya gitu. Kurang main, harus banyak main, harus banyak, bener. Jadi kalau mau bangun networking ya sering-sering lah, gitu kan, main dan segala macam gitu ya, yang boleh dibilang keluar rumah, keluar kampung, gitu kan. Tapi itu tujuannya adalah bagaimana dia bisa membangun networking untuk membangun desanya nanti. Kalau dia nggak punya kemampuan untuk melihat empiris di luar dari desanya gitu, bagaimana dia bisa membangun desanya kalau dia cuma kemampuan wawasan yang cuma sebatas di desa dia sendiri gitu. Iya kan, kayak permintaan kopi luar biasa, apalagi permintaan kayak beras, ikan. Ini contoh sederhana aja gitu kan, kalau apa namanya contoh sayuran ini, kita di Komisi 4 gitu kan mendapatkan masukan dari asosiasi petani tanaman sayuran yang mengeluhkan gitu kan, bahwa apa namanya, di era sekarang ini, di era COVID ini, di masa pandemi ini, sayuran melimpah ruah, busuk, harganya rendah. Sayuran melimpah ruah itu busuk, melimpah ruah, karena nggak ada yang beli. Karena di masa pandemi orang dibatasi kerjanya, orang kemudian kurang penghasilannya, sehingga kemampuan daya beli, termasuk daya beli untuk beli sayuran, rendah. Karena kan namanya sayuran nggak bisa disimpan lama-lama, busuk lah gitu. Tapi ironisnya, kemarin ini saya sempat datang ke salah satu kelompok tani di Kota Bogor, gitu kan. Dia bilang ke saya, Pak, saya perlu bibit bayam dan bibit kangkung, gitu. Karena itu permintaannya tinggi. Bayangkan, artinya memang gitu kan, kemampuan untuk mengintegrasikan informasi pasar saja kita nggak punya. Informasi pasar? Informasi pasar kita nggak punya. Jadi kalau mau gitu kan, apa namanya, sering-sering lah keluar dari daerahnya, gitu kan. Cari informasi, gitu kan. Kalau misalnya Karang Taruna Jawa Barat bisa mengintegrasikan seluruh potensi teman-teman Karang Taruna sampai tingkat desa kelurahan seluruh Jawa Barat, gitu. Kapan waktunya, gitu kan, kapan panennya, kemudian informasi kebutuhan lain, itu sebenarnya nggak ada yang pergi, nggak pasti kejadian seperti keluhan asosiasi petani tanaman sayuran yang sampai membusuk bertonton itu. Sampai ketemu ya, saya Manggana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun, kamu dia.